Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita mari panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat ya. Salawat berserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Pia Nugraha MPD selaku dosen mata kuliah perangkat pembelajaran ya. Dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati juga ya. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Kita lanjut saja ke presentasi yang pertama yaitu mengenai RPP yang akan dijelaskan maupun diterangkan oleh Teh Nurmalia. Kepada Teh Nurmalia, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Di SMP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pokok teks cerita fabel untuk alokasi waktunya 120 menit. Di sini ada kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan fabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Yang kedua, memerankan isi fabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adapun indikatornya yang pertama, menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel. Kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel. Yang ketiga, melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah bahasa. Keempat, memvariasikan alur, dialog, latar dari fabel yang disajikan. Kelima, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Kemudian, menulis cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, atau ejaan. Dan yang terakhir, memerankan isi fabel dengan intonasi gestur dan aspek pemeranan lain yang sesuai. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yaitu untuk menelaah dan kebahasaan fabel legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Siswa mampu menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada fabel, menelaah alur, dialog, latar dari fabel yang disajikan, serta menganalisis kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, tanda baca, dan kesalahan penggunaan kata. Yang terakhir, memerankan isi fabel legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, menulis cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca, memerankan isi fabel dengan intonasi gestur dan aspek pemeran lain. Materi yang disajikan yaitu pembacaan teks cerita fabel, untuk konseptualnya, pengertian cerita fabel dan struktur kaidah, kebahasaan isi fabel, dan untuk prosedur, yaitu membuat cerita fabel tentang objek setempat yang didengar dan dibaca. Metode yang dilaksanakan yaitu discovery learning, metodenya tanya jawab, wawancara, diskusi, kelompok. Untuk media pembelajarannya, lembar kerja dan lembar penilaian. Bahan yang digunakan yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Sumber belajar yang dilaksanakan yaitu dari buku referensi, internet, dan lingkungan setempat. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, yang pertama, kegiatan pendahuluan.
Peserta didik merespon salam, tanda bersyukur, anugerah Tuhan, dan saling mendoakan. Kemudian kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan sikap disiplin. Peserta didik menerima informasi tentang hal-hal yang dipelajari, metode dan media, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian terhadap mengenai fabel. Kemudian memberikan motivasi hidup dan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dan dari kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan intinya, itu siswa diajarkan untuk melihat di mana siswa disajikan beberapa video yang ditayangkan, kemudian siswa mengamati di mana guru memberikan beberapa contoh materi agar memahami isi dan struktur cerita fabel untuk dapat dikembangkan siswa mengenai struktur kaidah dan bahasa pembelajaran. Kemudian membaca. Siswa mencari materi buku paket atau buku-buku penunjang lain dari internet atau materi yang berhubungan dengan langkah memahami isi cerita fabel. Terakhir, menulis. Siswa menulis kembali hasil pengamatan yang telah dipelajari. Kemudian, mempertanyakan kembali siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar yang dipelajari. Kemudian, collaboration, di mana siswa menyimpulkan hasil dan mencatat informasi, kemudian mendiskusikan hasil pelajaran, dan siswa saling bertukar informasi mengenai cerita fabel. Adapun yang terakhir yaitu komunikasi, di mana siswa memahami isi cerita fabel dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang materi fabel, mengemukakan pendapat siswa, bertanya, dan berdiskusi hasil presentasi kelompok. Kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana peserta didik mengembangkan mengenai poin-poin penting dalam mempelajari tentang materi cerita fabel legenda yang telah dipelajari. Kemudian guru memeriksa hasil siswa yang selesai menceritakan pembelajaran atau isi cerita fabel atau legenda. Yang terakhir, untuk pertemuan kedua, peserta didik merespon tanda salam, tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik dengan sikap disiplin. Peserta didik menerima informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari, metode dan media, langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran mengenai fabel. Kemudian yang terakhir memberikan motivasi hidup dan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan mempelajari dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan inti dari pertemuan kedua ini, di mana guru menyajikan gambar atau video atau foto mengenai cerita fabel, mengamati siswa diberikan materi mengenai teknik penggambaran untuk dikembangkan peserta didik. Untuk membaca, siswa diberikan materi dari buku paket atau buku-buku lain, internet, atau materi yang berhubungan dengan teknik penggambaran tokoh pada fabel. Untuk menulis, siswa menulis kembali dari hasil pengamatan dan pembacaan terkait teknik penggambaran tokoh pada fabel. Adapun kritikan thinking, di mana mempertanyakan kembali siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar yang dipelajari. Adapun collaboration, mendiskusikan beberapa contoh dalam buku paket mengenai materi pokok, materi teknik penggambaran tokoh fabel, mengumpulkan informasi tentang materi teknik penggambaran tokoh yang telah diperoleh,
dan digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian saling tukar informasi tentang materi teknik penggambaran tokoh pada fabel. Yang terakhir, komunikasi. Yang pertama, mengembangkan informasi dari materi teknik penggambaran tokoh yang sudah didiskusikan. Kedua siswa mengerjakan beberapa soal mengenai materi teknik penggambaran tokoh. Yang terakhir, mempresentasikan hasil diskusi tentang kesimpulan mengenai hasil yang dipelajari. Kemudian yang terakhir, kegiatan penutup. Peserta didik mengembangkan mengenai poin-poin penting dalam pembelajaran tentang materi cerita fabel atau legenda yang dipelajari. Kemudian, guru memeriksa hasil belajar siswa yang mengerjakan pembelajaran cerita fabel. Yang terakhir penilaian. Ada jenis teknik penilaian. Yang pertama, kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, adapun tes tulis dan tes lisan. Yang terakhir, kompetensi keterampilan, di mana itu ada tes praktik, proyek, dan portofolio. Sudah, Kang. Terima kasih. Mohon. Kang Rus. Ya, Teh. Boleh langsung aja mungkin ya, dari pertama aku gak apa-apa lah. Ya udah. Screen juga. Ya udah, gak apa-apa, sok lanjut aja untuk penjelasan bahan ajarnya, Teh. Teh Tupatul, gak ada suaranya. Baik, moderator, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan apa itu bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar adalah seperangkat materi maupun alat yang disusun secara sistematis dan terencana, serta berisi kompetensi yang akan dikuasai peserta didik untuk digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Sistematis dan terencana berarti suatu bahan ajar memang sejak semula dirancang, dikemas, dan ditujukan dengan sasaran yang jelas untuk kepentingan pembelajaran. Bahkan bahan ajar sendiri adalah bagian yang terintegrasi dengan pembelajaran. Bahan ajar berisi konten yang selaras dengan kompetensi yang akan dicapai untuk pembelajaran. Biasanya terdapat petunjuk penggunaan. Bahan ajar biasanya ada struktur bahan ajar yang inovatif. Kebetulan bahan ajar ini menggunakan yang inovatif. Yang pertama, harus ada petunjuk pembelajaran. Yang kedua, biasanya ada kompetensi yang dicapainya seperti apa. Apa yang dicantumkan saja dalam slide kedua itu kompetensi yang ada di RPP. Yang ketiga, informasi pendukungnya. Yang keempat, latihan. Dan yang kelima, petunjuk dan lembar kerja. Untuk yang terakhir ada evaluasi. Untuk dalam bahan ajar tersendiri ada karakteristik. Yang pertama, self-instruction. Bahan ajar membantu siswa belajar mandiri atau membelajarkan diri sendiri sesuai konten yang dikembangkan. Dalam karakteristik yang kedua ada stand-alone. Stand-alone adalah bahan ajar dapat berdiri sendiri dan tidak harus digunakan bersama dengan bahan ajar lain. Yang ketiga ada self-contained. Bahan ajar menyajikan seperangkat materi atau informasi secara utuh. Yang keempat ada adaptif. Adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keenam terakhir ada user friendly. Mudah digunakan untuk pengguna dalam mendapatkan informasi. Dalam bahan ajar tersendiri di sini ada perorganisasian bahan ajar. Perorganisasian materi bahan ajar. Yang pertama ada konkret ke abstrak. Yang kedua ada mudah ke sukar. Yang ketiga ada umum ke khusus. Yang keempat ada struktur pertama sampai
struktur terakhir dalam materi. Yang keempat ada prosedur awal sampai prosedur terakhir. Yang kelima biasanya menceritakan kronologi pertama sampai kronologi terakhir. Yang terakhir ada dasar sampai ada dasar dan lanjut. Seperti apa? Dari sumber belajar biasanya lanjut ke bahan ajar. Di sini ada sumber belajar. Sumber belajarnya pertama mencantumkan pesannya seperti apa. Yang kedua teknik dan metodenya menggunakan metode apa. Yang ketiga ada lingkungan. Yang keempat manusia. Yang kelima biasanya ada bahan. Dan yang terakhir biasanya ada peralatan atau media apa yang digunakan. Dari sumber belajar ini diolah dan dikemas sesuai dengan kompetensi untuk pembelajaran ke bahan ajar. Dari bahan ajar ini biasanya ada terbagi tiga. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap atau nilai. Dalam pengetahuan ini biasanya ada 4. Ada 4 biasanya faktualnya seperti apa, konseptual, proseduralnya seperti apa, dan metakognitifnya seperti apa. Mungkin segitu aja penjelasan apa itu bahan ajar. Mungkin Kang Rustandi bisa dilanjutkan ke yang lain. Ya, terima kasih kepada Neng Fatul Fatimah yang telah menjelaskan dan memaparkan mengenai bahan ajar. Kita lanjut saja ke pemateri yang selanjutnya, yaitu Neng Elisa ya, yang akan memaparkan mengenai LKPD. Kepada Neng Elisa, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang LKPD dari teks cerita fabel yang meliputi satuan pendidikan. Di sini satuan pendidikannya yaitu sekolah menengah pertama, SMP atau juga bisa MTS. Lalu mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Kelasnya untuk kelas 7 ya ini. Semesternya semester ganjil. Materi pokoknya itu tentang teks cerita fabel dan alokasi waktunya 120 menit. Di sini ada tujuan dan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu kita ambil dari 3.11 tentang menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Lalu di poin 4.11 kompetensi dasarnya yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan juga didengar. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menelaah alur dialog latar dari fabel yang disajikan. Yang selanjutnya ada indikator pencapaian. Yang mana di sini kode IPK-nya yang pertama 3.11.1 tentang menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel. Lalu di 3.11.2 yaitu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel. Lalu kode IPK yang ketiga yaitu 3.11.3 tentang melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah bahasa. Yang keempat 3.11.4 tentang memvariasikan alur dialog latar dari fabel yang disajikan. Lalu pada kode IPK 3.11.5 menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Yang selanjutnya yaitu kode IPK 4.11.1 menjelaskan tentang menulis cerita fabel dengan memperlihatkan pilihan kata,
kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. Lalu yang terakhir, kode IPK. Pada 4.11.2 tentang memerankan isi tabel dengan intonasi, gestur, dan aspek pemeranan lain yang sesuai. Dan yang terakhir ada skenario pembelajaran. Pada pertemuan ke-1, siswa akan diarahkan untuk mengamati dan menanya. Di sini IPK-nya ada di 3.15.1 sampai dengan 3.15.2. Lalu model pembelajarannya adalah luring. Di pertemuan kedua, siswa akan belajar tentang mencari informasi. Lalu IPK-nya ada pada 3.15.2. Model pembelajarannya juga sama luring. Di pertemuan ketiga, siswa akan belajar untuk mengeksplorasi dan menalar. IPK-nya yaitu ada pada 3.15.3 sampai dengan 4.15.1. Model pembelajarannya pun sama luring. Lalu yang di pertemuan keempat, siswa akan belajar mempresentasikan. Di model pembelajaran ini ada pada IPK 4.15.2 dan model pembelajarannya yaitu luring. Di pertemuan kelima, siswa akan belajar menyimpulkan. Nah, IPK-nya yaitu ada pada 3.15.1 sampai dengan 3.15.3 dan model pembelajarannya pun sama luring. Dan di pertemuan terakhir yaitu di pertemuan 6, siswa akan diberikan penilaian harian yang mana kode IPK-nya ada pada 3.15.1 sampai dengan 4.15.2 dan model pembelajarannya pun luring. Dan selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja yang dimana siswa nanti akan diberikan sebuah soal. Nah, soal itu harus dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah kerja yang sudah ditentukan oleh pihak guru. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menyusun kalimat acak agar menjadi sebuah cerita fabel. Lalu yang kedua, menentukan ciri cerita fabel tersebut. Dan yang ketiga, tunjukkan kata atau kalimat yang merupakan ciri cerita fabel tersebut. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh soal yang sudah sesuai dengan bagaimana langkah kerja yang harus dikerjakan oleh siswa. Contoh soalnya ada pada satu contoh teks fabel yang judulnya Bebek Buruk Rupa. Langsung ke bawah, Teh. Nah, di bagian lembar jawaban, seperti yang sudah dijelaskan di langkah kerja tadi di atas, yang pertama, soal pertama, siswa akan disuruh untuk menyusun teks. Jadi, dari contoh teks cerita fabel tersebut tadi, siswa dikasih satu soal, misal satu buah kalimat ataupun satu buah paragraf, lalu nanti diceritakan ulang oleh siswa tersebut. Seperti itu. Lalu yang soal nomor 2, ciri-ciri teks, soalnya tentang ciri-ciri teks cerita fabel. Jadi di soal ini siswa akan disuruh untuk menganalisis teks yang ada pada contoh teks di atas tadi. Ciri-cirinya seperti apa, lalu dituliskan dan dijelaskan. Di soal yang Di soal yang terakhir ada ciri teks fabel beserta kalimat pendukung. Di sini meliputi pembuka. Contoh yang pertama ada pembukaan cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan masa lampau. Nah, di sini siswa disuruh menganalisis kembali kalimat mana yang menunjukkan kata-kata yang menunjukkan masa lampau. Seperti itu. Lalu dituliskan sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada pada teks cerita fabel tadi di atas. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Neng Elisa ya yang telah memaparkan mengenai LKPD. Selanjutnya kita berikan kepada Teh Regita ya yang akan menjelaskan media pembelajaran waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada Teh Regita. Silakan Teh Regita untuk memaparkan media pembelajarannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Rustandi sebagai moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Nah, di mana di sini saya terdapat materi media pembelajaran tentang teks cerita fabel atau legenda. Nah, di sini saya menggunakan PPT interaktif ya. Jadi, di sini kita klik mulai. Lalu akan muncul tampilan berbagai jenis dari isi media pembelajaran tersebut. Nah, di sini terdapat identitas materi, petunjuk, ada materi, evaluasi, dan juga kesimpulan. Nah, kita klik ke identitas materi. Nah, di mana di identitas materi ini terdapat identitas yang berupa sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, di sini saya untuk sekolah SMP atau MTS ya. Nah, untuk mata pelajarannya, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7 semester ganjil, materi pokoknya tentang teks cerita fabel, alokasi waktunya 120 menit. Nah, kita lanjut. Nah, di sini terdapat juga identitas materi itu yaitu kompetensi dasarnya. Nah, di sini tadi sama seperti teman-teman yang lain di RPP 3.11 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Terus lalu ada 4.11 yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, kita balik lagi ke home. Karena itu identitas materinya, lanjut kita ke petunjuk. Nah, di sini terdapat berbagai petunjuk cara penggunaan media pembelajaran yang saya buat. Nah, ketika kita mengklik home, untuk ini kita akan pergi ke menu utama, yaitu yang tadi. Nah, ketika kita klik exit, kita akan klik tombol untuk keluar. Nah, kalau ini tanda panah yang ke kiri, kalau kita klik ini akan pergi ke slide sebelumnya. Nah, kalau untuk tanda panah yang ke kanan ini kita klik untuk slide yang ke selanjutnya. Nah, itu saja untuk petunjuk. Kita balik lagi ke home, di mana kita akan mengklik materi. Nah, di sini terdapat materi yaitu pengertian fabel, ciri-ciri fabel, lanjut kita ke struktur fabel. Nah, di sini juga ada struktur fabel itu yang mana ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Nah, setelah struktur fabel, di sini juga saya memaparkan tentang unsur-unsur fabel. Lanjut, di sini juga masih materi. Di sini ada kaidah kebahasaan, yang mana tadi sama dengan kompetensi dasar. Kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita fabel. Di sini saya memaparkan ada kata kerja itu ada kata kerja aktif dan transitif, dan ada kata kerja aktif intransitif. Nah, itu untuk materi. Kita balik lagi ke home. Di sini saya terdapat juga evaluasi, di mana nanti siswa akan dikasih evaluasi atau review dari materi yang telah diajarkan tadi. Tadi kan saya sudah memaparkan materinya. Nah, setelah materi, siswa kita ajak untuk mereview hasil dari tadi pembelajaran materi yang sudah kita bahas. Nah, di sini saya memaparkan contoh cerita, penggalan cerita gitu ya, cerita fabel. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, kutipan teks cerita tersebut termasuk ke dalam struktur teks fabel pada bagian apa gitu ya, pada bagian orientasikah atau komplikasikah atau koda atau resolusi. Nah, nanti kalau misalkan siswa menjawab
Orientasi Bu, kita bisa klik orientasi. Nah, ternyata jawabannya salah. Nah, yang benar itu adalah resolusi. Nanti siswa akan lebih seru gitu ketika kita menggunakan media pembelajaran interaktif. Nah, lanjut di sini juga ada saya menggunakan evaluasinya itu ada 5 evaluasi. Sama seperti tadi, siswa nanti diarahkan untuk membaca soalnya, lalu memilih jawabannya. Nah, ketika siswa benar-benar bisa menjawab soal pertanyaan di sini, berarti di situ kita bisa melihat bahwa siswa itu memperhatikan apa yang tadi materi kita ajarkan. Nah, lanjut di sini juga ada kesimpulan. Nah, saya di sini paparkan kesimpulan dari seluruh materi yang telah tadi diajarkan untuk refleksi gitu siswa yang tadi telah diajarkan sehingga siswa dapat mencakup intinya. Nah, mungkin itu saja sih untuk media pembelajaran. Di sini saya terdapat hanya berbagai ini ya, identitas materi, petunjuk materi, evaluasi, dan kesimpulan. Baik, terima kasih Kang Rustandi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Teh Regita yang telah memaparkan mengenai media pembelajaran ya. Yang selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran. Saya akan memaparkan penjelasan evaluasi pembelajaran terlebih dahulu ya. Evaluasi pembelajaran atau kegiatan untuk mendaftarkan informasi data mengenai hasil pembelajaran mengajar yang di dalam dialami siswa yang mengelola atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif ya atau kuantitatif sesuai dengan standar tertentu ya. Nah, kita sebelum membuat evaluasi pembelajaran, ya, kita akan masuk ke Google Form terlebih dahulu, ya. Setelah kita masuk ke Google Form terlebih dahulu, kita akan diajarkan itu memasukkan Gmail, ya. Setelah kita memasukkan Gmail, kita akan diajarkan untuk membuat soal-soal, gitu ya. Setelah kita sudah membuat soal-soal, kita akan masuk ke materi itu kita masukkan nama lengkap ya. Dan di sana juga ada kelas yaitu kelas 7A, 7B dan 7C ya. Nah, setelah kita sudah membuat nama lengkap maupun kelas, kita akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form tersebut yaitu mengenai evaluasi ya. Yang pertama itu ada teks naratif ya, narasi ya, cerita yang lainnya menceritakan tentang kehidupan hewan atau binatang yang sudah seolah-olah bisa hidup dan melakukan kegiatan sebagaimana manusia merupakan definisi dari teks ya. Nah, itu adalah contoh yang pertama ya yang saya sudah buat dari evaluasi pembelajaran ya. Di sini ada beberapa contoh gitu ya, beberapa contoh evaluasi pembelajaran, beberapa contoh SIPG ya ataupun PG ya yang sudah saya buat gitu ya. Nah, di sini juga ada pilihannya yaitu ada pentasi yang A itu ya, yang B-nya ada narasi, yang C-nya juga ada eksposisi, yang D ada fabel ya. Nah, itu saya berikan contoh untuk PG-nya ya. Yang selanjutnya kita masuk ke esai gitu ya.
Nah, di sini saya membuat 5 esai saja ya. Nah, yang tadi itu membuat 25 PG dan 5 esai. Di sini ada 5 esai ya. Yang saya akan bahas itu apa yang dimaksud dengan fabel gitu ya. Itu adalah esai nomor pertama. Yang kedua, sebutkan 4 struktur teks fabel. Itu adalah esai yang kedua. Nah, di sana saya tidak membuat pertanyaan yang lebih banyak dikarenakan ya sulit kemungkinan buat anak-anak untuk menjawabnya gitu ya. Biar semua paham juga gitu ya untuk anak-anak dan bisa mengerti juga mengenai evaluasi pembelajaran gitu ya. Nah, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan dan bisa saya paparkan untuk evaluasi pembelajaran. Mohon maaf bila ada kekurangannya, mohon maaf bila ada kata-kata salah yang kurang berkenan gitu, yang kurang baik mengenai penjelasan evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Kita tutup saja ya. Dokumen. Ya, saya tutup dulu nanti. Langsung. Apa? Soalnya tutup. Oke, mungkin hanya itu saja dari kelompok kami yang sudah memaparkan mengenai apa ya tugas-tugas ya. Yang pertama yaitu tugasnya RPP, yang kedua bahan ajar, KPD, media pembelajaran, dan yang terakhir itu evaluasi pembelajaran. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi ya untuk menjelaskan mengenai tugas dari Bapak Pianugraha tersebut ya. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya, mohon maaf bila ada kata-kata salah yang berkenan di hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.